Oke, hari ini kita akan membahas tentang konsep lahir baru, ya. Dalam subjudulnya regenerasi iman dan eh, pembaruan rohani dalam perspektif gereja, yang akan kita bedah melalui perspektif gereja timur, barat maupun modern, Protestan juga gitu ya. Kalau kita baca dari Yohanes 3 pasal 3, Yohanes pasal 3 ayat 3 maksudnya. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita bisa cek juga dari 1 Petrus 1 ayat 23, Titus 3 ayat 5, Yehezkiel 36 ayat 26, dan 2 Korintus 5 ayat 17. Apa yang menjadi pemikirannya dalam hal ini ya? Bayangkan sebuah biji yang tampak mati ketika ditanam, ia akan mengalami proses yang bertumbuh yang tidak kita bisa lihat karena biasanya kan terjadi di dalam tanah yang natural ya, dimana proses itu adalah pecah, retak dulu ya kan, terus pecah lalu tumbuh gitu ya. Nah, lalu mulai kelihatan apa? Mulai kelihatan tunas barunya gitu. Nah, itulah gambaran lahir baru, bukan sekedar perubahan moral, tetapi mengalami transformasi secara hakikat, ya, secara esensinya dari mati terhadap kehidupan yang lama, ya kan, menuju kepada kehidupan yang baru atau yang dikenal dengan lahir baru. Secara hakikat, lahir baru itu adalah perubahan hakikat manusia dari natur lama yang dikuasai oleh dosa menuju natur baru yang hidup dalam roh atau oleh roh. Secara prosesnya ya, bagaimananya ya, ketika kita mencari akar kata dari Yunaninya ya, yang dikenal dengan genete anoten, yang berarti dilahirkan kembali, ya, dilahirkan kembali. Nah, genete anoten, dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas gitu. Makna ganda ini tuh menunjukkan inisiatif yang dari divine gitu, dari sesuatu yang ilahi, bukan sekedar keputusan manusia. Secara bagaimana kita mengetahuinya gitu ya? Kita memahami kelahiran baru tuh melalui kesaksian Alkitab, kesaksian Roh Kudus dalam hati kita, dan juga bisa kita mengetahuinya dengan buah pertobatan yang nyata. 3 hal ya. Jadi kesaksian Alkitab, kesaksian Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hati kita, ya, dan yang ketiga adalah buah pertobatan yang nyata, yang kelihatan. Lalu apa tujuan dari lahir baru ini? Ya, tujuannya, kelahiran baru itu bukan hanya keselamatan pribadi, ya, atau supaya kita masuk surga. Terlalu rendah, jangan terlalu mensimplifikasikan. Nah, jadi tujuan kelahiran baru bukan hanya keselamatan pribadi, tetapi lebih ke arah satu, hidup dalam kekudusan, terus menjadi serupa Kristus, dan yang ketiga adalah menjadi saksi kerajaan Allah dimanapun kita ditempatkan, mau itu di kerjaan,
tidak hanya di gereja ya, di lingkungan, di keluarga, di kantor, dimanapun ketika ada kesempatan. Seperti tadi ketika kakak ke rumah sakit check up jantung, itu pun ada kesempatan untuk bersaksi gitu loh kepada pasien lain yang juga lagi menunggu antrian gitu. Nah, kalau kita mau mengeksegese ya dari Yohanes 3, kalau kita lihat, kita tinjau dari konteks literernya, obrolan ataupun ucapan Yesus terhadap Nikodemus yang seorang ahli Taurat yang cukup religius ya, tetapi belum mengalami transformasi secara rohaninya. Jadi tidak menjamin sesuatu yang agamawi atau religius pasti mengalami transformasi rohani, itu tidak menjamin sama sekali. Ya, kalau melihat dari kisah Nikodemus gitu. Nah, kalau dari konteks historisnya tuh orang Yahudi percaya pada kelahiran sebagai umat pilihan gitu loh, atau dilahirkan sebagai umat pilihan. Yesus menegaskan bahwa kelahiran biologis itu nggak cukup. Secara kodratnya bangsa Israel tuh dipilih kan, dilahirkan khusus dari kehendak Allah gitu ya. Tapi kalau menurut Yesus itu tidak cukup sama sekali ya. Tetapi kalau kita tinjau dari konteks teologisnya, Yesus itu menekankan karya Roh Kudus. Bisa kita lihat dari ayat 5 dan 8 ya, sampai dengan 8. Nah, dalam konsep lahir baru nih secara kekristenan juga ada beberapa potensi bias atau kesalahan paradigma ya, bias konfirmasi, seperti lahir baru itu sama dengan pengalaman emosional ya, atau harus tangis-tangisan, terus atau ada bergantung pada sensasi, misalnya kesetrum gitu, atau ketika penumpangan tangan mengalami lahir baru dengan cara holy laughter atau apapun itulah ya. Kalau diizinkan mengoreksi, Kak Novel mengoreksi bahwa Alkitab menekankan lahir baru itu adalah regenerasi oleh Roh Kudus, bukan sekedar perasaan. Jadi jangan kita hanya mencari sensasi perasaan semata. Ya. Yang kedua, kemungkinan yang juga menjadi bias adalah lahir baru hanya terjadi dalam tradisi gereja saya, atau tradisi gereja lain itu tidak ada, hanya tradisi gereja saya. Nah, koreksinya apa? Gereja Timur, gereja Barat, dan juga Protestan ya dalam hal ini memiliki nuansa yang berbeda, tetapi semua itu mengakui perlunya transformasi rohani. Dan saya yakin juga untuk aliran lain seperti Anabaptis, Presbyterian, atau Injili, atau apapun itulah, saya yakin sekali bahwa transformasi rohani yang kita kenal semua istilah lahir baru itu dibutuhkan sebenarnya. Karena seperti yang di Kak Noven jelaskan di ayat awal kan udah cukup jelas ya sebenarnya ya. Kalau Kak Noven eksposisi lebih lanjut ya, yang pertama itu lahir baru adalah karya Roh Kudus. Bisa kita lihat dari Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 8. Ilustrasinya seperti ini. Angin yang tak terlihat tetapi terasa. Ilustrasinya kira-kira seperti itu tentang Roh Kudus ini, lahir baru. Angin yang terlihat tapi terasa. Aplikasinya apa? Belajar peka terhadap pimpinan roh dalam keseharian. Ya. Ini tidak Kak Noven maksudkan sebagai tornado ya. Tornado itu kelihatan ya. Tapi ini mungkin angin sepoi gitu loh.
yang kita nggak bisa lihat secara langsung, tapi kita bisa lihat bagaimana dedaunan ditiup dari ibarat kata mengalami roh itu kelihatan melalui karya kehidupan yang kita pengaruhi di sekitar kita, yang bisa kita pengaruhi di sekitar kita, membawa sebuah kehidupan atau kematian gitu ya. Terus yang kedua, lahir baru itu punya esensi menghasilkan identitas baru. Itu bisa kita baca dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ya. Ilustrasinya nama baru pada paspor baru ibaratnya ya. Jadi status berubah ya kan. Tadinya kita cuma punya KTP misalnya, tapi belum bikin paspor, karena kan nggak otomatis bikin KTP otomatis dapat paspor di tahun ini ya, 2025 ya. Nggak tahu kalau di tahun-tahun yang akan datang. Tetapi kalau sudah mau bikin paspor, pasti jelas kita sudah punya KTP gitu ya, atau identitas yang jelas gitu. Misalnya kalau orang dewasa ya kasusnya ya. Kalau orang anak-anak kan itu ngikut orang tua kalau dia belum punya KTP, kalau dia dalam status sekolah, atau seperti anak-anak yang Kak Noven Bina yang berhasil mendapatkan beasiswa ke luar negeri ya. Nah, yang ketiga, lahir baru itu menghasilkan buah pertobatan. Bisa kita lihat dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 ya. Dalam case ini adalah buah roh ya. Ilustrasinya apa? Pohon yang sehat itu pasti berbuah. Ibarat kata sebuah pohon mangga, nggak perlu kita paksakan dia untuk berbuah mangga. Kalau dia bertumbuh di dalam tanah yang subur, benihnya bagus, bibitnya bagus, pasti dia akan tumbuh pohon mangga yang bagus, karena memang benihnya pohon mangga. Kan nggak mungkin ya kalau pohon durian kita tanam terus berharapnya buah mangga, ya yang nanamnya goblok toh, ya nggak, kurang berhikmat lah istilahnya. Yang keempat, lahir baru itu menghubungkan kita dengan komunitas Allah. Bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua dari ayat 41 sampai dengan 47. Ilustrasinya bayi yang lahir itu membutuhkan keluarga. Lalu apa aplikasinya? Terlibat aktif dalam gereja, dalam lingkungan, dalam dunia kerja. Bukan iman yang bersifat individualistik. Jadi berkomunitas, bahkan punya komunitas lebih dari satu tidak apa-apa. Karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk yang sosial. Makhluk sosial ya, bukan makhluk yang sosial, self pity kemana-mana diciptakan, enggak gitu ya. Seolah-olah hidupnya yang paling sial gitu, jangan ya. Jadi beberapa yang bisa kita lihat ya secara multifacetnya ya. Secara scholarnya ya, bahasa Yunani dari Anoten itu menekankan asal yang bersifat ilahi ya. Terus yang kedua, secara scholar, Gereja Timur itu menekankan tesis keserupaan dengan Allah. Esensinya pada keserupaan dengan Allah. Kalau Gereja Barat itu menekankan regeneratio, atau yang kita kenal dengan secara umum adalah pembaruan natur, di mana natur lama mengalami proses menjadi natur baru gitu. Nah, kalau kita bedah dari teologinya ya, pertama kita lihat secara kristologi. Kelahiran baru itu hanya mungkin melalui karya Kristus ya, bukan karena kekuatan batin kita, bukan karena kegagah perkasaan kita, tapi sekali lagi kelahiran baru hanya mungkin melalui karya Kristus ya.
Secara konsep keselamatan atau dikenal juga dengan soteriologi, secara pandangan Calvinis itu regenerasi mendahului iman. Tapi kalau secara pandangan Armenian, iman mendahului regenerasi. Lalu apa pandangan secara pneumatologi atau Roh Kudus gitu ya? Roh Kudus itu sebagai agen utamanya, sebagai dinamonya, dunamosnya lah gitu. Secara eklesiologi ya, baptisan sebagai tanda masuk komunitas iman itu berlaku pada Katolik, Ortodok maupun juga Lutheran. Nah, kalau kita lihat secara penggembalaannya seperti apa? Satu, jemaat itu perlu memahami bahwa lahir baru bukan sekadar sebuah ritual gitu loh. Ya. Terus bukan hanya dijadikan simbol agamawi, itu bukan sebenarnya. Ya. Yang kedua, secara konselingnya ya, kalau kalian leader, bantulah jemaat atau anggotanya ya, umatnya untuk melihat perubahan karakter sebagai bukti karya Roh Kudus. Nah, kalau secara kelompok yang lebih kecil, kelompok kecil seperti Komsel, CGL, CG, terus family, cool ataupun date gitu ya. Nah, itu dorong saling meneguhkan pertumbuhan rohani, saling support, saling mengencourage ya, meneguhkan untuk terjadinya pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani tidak hanya diukur, sekali lagi ya, tidak hanya diukur dengan hanya aktif di gereja. Jangan terjebak di situ konsepnya ya. Nah, lalu apa to-do list kita? Ya. Sebagai pertanyaan reflektifnya, bisa kita uji untuk diri sendiri maupun orang-orang yang kita bina atau orang-orang yang bisa berinteraksi dengan kita, bisa kita tanyakan, apa bukti kelahiran baru dalam hidup kita? Atau apa bukti kelahiran baru dalam hidup Anda? Yang kedua, pertanyaan reflektifnya, bagaimana Roh Kudus mengubah cara saya berpikir? Ya, bagaimana Roh Kudus mengubah cara saya berpikir dan bertindak? Nah, untuk aplikatifnya, tip praktisnya itu seperti ini. Buat journaling atau jurnal pribadi ya, mengenai pertumbuhan rohani. Dari apa menjadi apa gitu. Yang tahu itu cuman kalian. Jadi nggak usah bikin yang lebay-lebay atau muluk-muluk. Ya, aku dari ini terus mau jadi penginjilan ke kutub utara atau kemana gitu. Tolong bikin jurnal pertumbuhan yang terukur dan nyata gitu. Ya. Misalnya dari dulu saya misalnya nggak sabaran, sekarang jadi bisa lebih sabar. Dulu sadis, sekarang penuh kasih. Atau dulu selalu bawaannya ngegas, sekarang lebih woles gitu. Nah, itu kan bisa diukur dan dilihat ya secara pribadi. Bisa kita tanyakan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu kan bisa gitu. Ya. Nah, untuk ide pengembangan lain ya, cobalah kita untuk ide pengembangan lain dalam kelompok kecil seperti ini. Coba ceritakan pengalaman transformasi hidup kita itu seperti apa ya, sebelum lahir baru dan sesudah lahir baru. Pola apa yang timbul, pola apa yang muncul, apakah masih ada pergumulan. Lahir baru bukan berarti tidak ada pergumulan ya, jangan sesat pikir ya.
Lahir baru bukan berarti tidak ada pergumulan. Pergumulan tetap ada. Orang yang tidak punya pergumulan, jangan-jangan orang yang sudah mati doang. Oke. Lalu ide yang lainnya untuk kelompok kecil, misalnya diskusikan. Ya kalau levelnya ini yang sudah ngerti teologi ya, misalkan diskusikan perbedaan pandangan Calvinis dan Arminian dalam hal lahir baru ini secara detail ataupun konsepnya gitu ya. Kalau yang tadi kan mungkin secara refleksi pribadi ya, kalau ini mungkin untuk pembelajaran secara teologisnya. Nah, kalau kita lihat lahir baru ini juga bisa ada implikasi secara teologinya ya. Misalnya tesisnya seperti ini. Kelahiran baru adalah karya Roh Kudus yang mengubah natur manusia dan membawa kepada hidup baru dalam Kristus. Lalu ada antitesisnya ataupun kontranya, misalnya kelahiran baru bukan sekedar ritual, emosi sesaat atau perubahan moral belaka gitu loh ya, dari baik ya, dari jahat jadi baik gitu misalnya. Nah itu kan tidak hanya dilihat dari perubahan moral sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari implikasinya ini, maka dapat diracik ya dari keduanya tadi, bahwa kelahiran baru itu adalah inisiatif yang ilahi atau inisiatif dari Allah sendiri. Jadi kelahiran baru adalah inisiatif Allah, diterima melalui iman, dinyatakan melalui buah pertobatan, dan dipelihara dalam komunitas gereja. Ya, mungkin kalau kita lihat implikasinya secara konteks kelompok ya. Nah kalau kita lihat mungkin juga ada postulat secara teologis ya, seperti regenerasi adalah fondasi seluruh kehidupan Kristen. Regenerasi ataupun transformasi adalah fondasi seluruh kehidupan Kristen. Ini bisa kita baca dari pandangan John Stott yang berbunyi kira-kira seperti ini statementnya. Kelahiran baru adalah karya Allah yang mengubah kita dari dalam. Ya. Kelahiran baru adalah karya Allah yang mengubah kita dari dalam. Kalau lihat dari pandangan Athanasius, Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi serupa dengan Allah. Kalau kita kupas dan analisa juga ya melalui pandangan psikologi secara Kristianinya ya, transformasi rohani mempengaruhi pola pikir ya. Transformasi rohani itu mempengaruhi pola pikir, emosi, dan juga perilaku secara holistik keseluruhan ya. Dapat disimpulkan kelahiran baru bukan sekedar konsep teologis, tetapi esensinya realitas hidup yang mengubah seluruh keberadaan manusia. Dari Yohanes pasal 3 ayat 3 kita bisa belajar bahwa hanya melalui kelahiran baru kita dapat melihat kerajaan Allah. Transformasi ini jelas-jelas adalah karya Roh Kudus yang berakar pada Kristus dan diwujudkan dalam komunitas iman. Komunitas iman tidak terkunci hanya pada satu gereja. Please jangan picik. Bahkan ambil contoh, misalnya dulu tidak ada komunitas iman sama sekali di sana. Karena kita sering ngumpul segala macam, lalu muncul orang-orang yang haus akan Tuhan, ya kita bisa buat komunitas di situ. Nah, bila perlu dan bagusnya juga dinaungi oleh
gereja setempat atau di mana gereja kita tertanam. Itu sebenarnya konsep lahir baru yang benar. Lahir baru itu bukan berarti orang dibawa ke gereja lantas lahir baru, tuh enggak juga gitu loh. Ya, enggak harus seperti itu. Bahkan kalau menurut Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya bukan dibawa ke gereja dulu, tapi dimuridkan dulu, baru diajak berkomunitas, diajak bergereja. Yang kadang-kadang sering terjadi paradigmanya adalah bawa ke gereja lalu dimuridkan. Nah, itu juga nggak sepenuhnya benar ya kalau kita analisa. Tapi ya cobalah kalian kritis untuk ngecek apakah yang saya ajarkan benar atau salah. Boleh dikritisi, silakan komen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah kelahiran baru. Bentuklah hati setiap kami yang mendengar menjadi baru setiap hari. Jadikan kami serupa dengan Kristus, hidup di bawah tuntunan Roh Kudus dan menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.